Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning, my students. How you feel today? Alhamdulillah, inshallah bi khair ya. Inshallah you are fine today. Okay, in this morning, before we going to study, so let's pray to Allah together. Okay. Before we study, let's pray to Allah together and pray begin. Amin amin ya rabbal alamin. Okay, my student of class 7. In this morning we have a new material that we have get it in from the book. When rings a bell, when ring English a bell. Jadi berkaitan dengan materi kita pada kesempatan yang baik ini, kita akan dipertemukan dengan yang namanya greeting ya. Tentu Ananda semua yang ada di kelas 7 atau kelas 7 mungkin bertanya-tanya, what is meaning greeting ya? Greeting itu maksudnya seperti apa sih Pak ya? Yang kami bisa pahami ataupun yang kami bisa teladani sehingga greeting itu bisa mampu mau diaplikasikan dalam kehidupan real ya, dalam kehidupan nyata. So before we going to the greeting material, that is we have the competence atau pemetaan dalam kompetensi yang sudah disepakati oleh SKB 4 Menteri di masa pandemi COVID-19 saat ini. Kita sudah sama-sama tahu bahwasanya kompetensi ini agak sedikit diringkas atau agak sedikit dibatasin ya, sehingga tidak semua unsur pembelajaran kita akan penuhi. Namun tidak menutup kemungkinan insyaallah Mr. Takwim juga akan bisa ya mengaplikasikan secara keseluruhan. Oke, dalam pemetaan kompetensi ini kita akan banyak mempelajari tentang fungsi sosial salah satunya, kemudian struktural teks dan unsur kebahasaan teks interaksi baik interpersonal lisan ataupun tulisan. Yang di sana nanti kita akan banyak berkaitan dengan bagaimana cara menyapa, bagaimana cara berpamitan, bagaimana cara mengucapkan hal yang berterima kasih, bagaimana pula kita mempelajari terkait dengan bagaimana cara meminta maaf kepada orang lain, serta responsif ataupun cara menanggapinya sesuai dengan konteks yang ada. Di sini juga kita akan banyak mempelajari, jadi one by one insyaallah kita akan telaah atau kita akan kaji kembali sehingga Ananda semua bisa memahaminya secara matang dan juga tentunya secara menyeluruh. Oke, langsung selanjutnya yaitu berkaitan dengan indikator atau rukun yang dimaksud dengan tujuan dari pembelajaran saat ini ya, sama dengan terkait dengan pemetaan tadi atas. Yang pertama yaitu berkaitan dengan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan yang memang menjadi modal pokok dalam memahami pembelajaran bahasa Inggris itu sendiri ya. Dan yang kedua adalah membedakan fungsinya ya, secara fungsi sosial di masyarakat itu seperti apa sih cara menyapa, cara mengkaji terkait dengan berterima kasih ataupun permintaan maaf ataupun left taking berpamitan ya. Nah, dari situ kita akan banyak mengetahui perbedaan di antara keempat poin yang ada di atas. Oke, to the point for the next material, this is talking about greeting ya. Kita akan bersama-sama terlebih dahulu berkaitan dengan greeting sendiri ya. Nah, ini ada sebuah pertanyaan yang mungkin umum ya dibicarakan oleh seseorang ketika seseorang itu bertemu dengan orang lain ya. What do you do first when you meet someone? Now, what do you do first when you meet someone ya? This is talking about when all of you ya meet each other, bertemu dengan yang lainnya, apa yang akan kamu sampaikan ataupun apa yang ingin kamu give inside ya, bagaimana cara kamu memberikan respon kepada orang-orang tersebut yang ingin menanyakan kepada kamu ya. This is we talk about something different thing about the another topic ya. Jadi kita akan berbicara berkenaan banyak sekali terkait dengan masalah greeting dulu sendiri ya, menyapa itu sendiri ya. Karena memang modal dasar dalam pemahaman bahasa Inggris itu ya langsung kepada poin-poin yang ada yaitu terkait dengan struktural bahasanya itu sendiri ya. Jadi tentu kalau kita ketemu sama orang lain, apa sih yang kita sampaikan? Hi, hello ya, how you feel today ya, good morning. Nah, itu banyak berkaitan dengan itu ya.
Namun di sini kita akan lebih mengkaji lagi karena ada berkaitan dengan formal and informal ya. Pasti membedakan antara secara formal dan secara informal yang memang umum di luar batas kita. Ya. We greet someone and we say salam ya. Nah, di sini dalam pemahamannya ya, kita akan belajar dulu secara garis besar yang dimaksud dengan greeting itu sendiri adalah bagaimana seseorang mengungkapkan atau menyampaikan dengan cara menyapa. Nah, menyapa itu siapa duluan yang memberi salam atau memberi sapa kepada orang lain ya. Tentu harus saling menyapa. Dalam agama Islam pun diharapkan kita untuk menyapa orang lain. Tapi jangan juga yang tidak dikenal jangan disapa ya. Kalau dikenal saja, yang tidak dikenal kalau disapa nanti dikira lain lagi orangnya ya. Artinya yang memang betul-betul kita tahu siapa dia, kemudian kita mulai menyapanya ya. Dalam sosial, fungsi sosialnya tentu hal tersebut sangat bersifat positif kepada siapa saja yang ingin kita berikan sapa itu sendiri. Ya, langsung berkaitan dengan for example ya, contoh-contoh yang masuk kategori greeting itu sendiri seperti apa sih Pak? Ya, sehingga ketika kami bisa mempraktekannya kami tidak canggung ataupun tidak ragu lagi untuk menyampaikan dalam bahasa Inggris ya. Nah, di sini kita ada yang pertama terkait dengan hi ya. Ada kata-kata hi di sini ya. Jadi jangan dibacakan ya setiap tahun ketika anak-anak kelas 8, kelas 9 disuruh untuk reading teks, membaca sebuah teks, masih saja kita temukan ada yang mengatakan he ya. This is wrong. This is wrong the literatur ya. Ini sangat salah sekali ya. Kalau kita dalam bahasa Inggris sudah tahu ya alfabetnya antara H itu sendiri dan I yaitu itu sendiri ya. Nah, disitu kan sudah langsung bisa disempurnakan dengan kata-kata hi ya. Jadi jangan lagi diulangi seperti he. Tentang bahasa Inggrisnya he dibaca he juga. This is wrong ya. This is wrong pronunciation. Oke. Responsnya atau jawabannya ketika kita mendapatkan panggilan seperti itu, hi, maka jawaban kita adalah hi too ya, hi ya, kan biasanya seperti itu ya. Kemudian ada kata-kata hello ya, jawaban responnya pun sama yaitu hello. How are you? Nah, kalau ditanyakan how are you, bagaimana kabarmu? So your answer is I'm fine ya, saya betul-betul baik ya. Terus ditanya lagi, how's life ya? Nah, how's life itu seperti apa? Bagaimana dengan hidupmu? Maka jawabannya pun berserta yaitu fine, thanks ya. Baik saja, terima kasih ya. Kemudian ketika ditanya lagi greeting, how's everything? Bagaimana yang dengan yang lain? Very well, thank you. Ya, semuanya baik-baik saja. Terima kasih. Kemudian ada pertanyaan, how are you doing? Ya, bagaimana kabarmu? I'm okay, not so bad. Nah, kalau so bad apa? Ya, tidak terlalu buruk kok ya, nggak buruk-buruk amat insyaallah ya. Kemudian ada how are you, di sini, maka itu umum dipakai atau digunakan oleh orang-orang khususnya di Indonesia ketika pembelajaran bahasa Inggris. Pasti ketika pembiasaan guru menanyakan kepada muridnya, maka kata-kata yang keluar adalah how are you. Semua anak siswa pun menjawab I'm fine, thank you ya. I'm very well, saya betul-betul baik ya, thank you. Kemudian ada pertanyaan terakhir, how do you do? Maka jawabannya simple, how do you do? Ya, sama dengan pertanyaan yang telah diungkapkan. Nah, ini dari respon literatur ataupun greeting yang memang menjadi landasan pemahaman teman-teman, khususnya siswa-siswi kelas 7. Bagaimana ketika bertemu antara satu dengan yang lainnya saling memberikan sapaan dan juga respons. Next. Nah, ini kalau kita pahami ada greeting ungkapan salam seperti halnya sambungan di atas ya. Kalau di atas tadi berkaitan dengan ketika bertemu secara langsung, logically ya. But in the section pada sifat ini kita bisa melihat perbedaan antara good morning, good afternoon, and good evening ya. Kalau good morning ya, itu selamat pagi mulai dari pukul 12 malam sampai dengan 12 siang. Itu kategorinya masih morning, pagi. Ingat dicatat ya. Kemudian ada kata-kata good afternoon ya, itu masuk kategori siang sampai dengan sore menjelang jam 6 sore atau sunset, turunnya atau tenggelamnya matahari. Kalau sunrise ya terbit ataupun
munculnya matahari. Selanjutnya adalah good evening, bukan evening ya. Event itu dia sebuah acara agenda, tapi kalau ini adalah good evening, jangan good ya. Kalau dibaca good nanti lain lagi ya. Ini adalah good evening ya. Good evening adalah selamat petang ataupun selamat malam. Kategorinya mulai dari pukul 6 sore sampai menjelang jam 12 malam. Dicatat ya. Kemudian umum adalah kata-kata hi, adalah hi sendiri, hello sendiri, how are you, bagaimana kabarmu, meeting someone you've met before, ketika bertemu dengan seseorang sebelumnya, how do you do, apa kabarmu, first meeting biasanya, nice to meet you, nah senang bertemu dengan kamu. Nah, ini adalah kategori-kategori perbedaan antara talking about the formal greeting and informal greeting, ketika berbicara masalah sesuatu yang sifatnya formal atau sifatnya sangat-sangat spesifik ya. Berbeda dengan informal yang tidak spesifik, artinya tidak secara umum atau tidak berserta dengan hal-hal yang sifatnya situasinya tidak kondusif ya. Kita bisa melihat di sini, kalau kita lihat ada formal greeting ya, use informal situations like greet someone with respect, formal classroom and presentation each other ya. Jadi ini berkaitan dengan ketika seseorang bertemu dengan orang yang ingin dia hormati atau ingin dihargai. Ya, contoh like a teacher ya, like a father or mother ya, like a nurse atau like a doctor ya. Ketika bertemu bersua dengan orang kita hargai, kita hormati, menggunakan kata-kata atau kalimat formal greeting. But when we talk about informal greeting, we use in most informal situations, like when you greet your close friends in school chair or someone you meet on the streets ya. Kalau informal sendiri ya tidak terbatas, artinya tidak terlalu resmi ya. Dalam artian situasi yang kita lakukan atau yang kita gunakan adalah sifatnya tidak secara resmi, artinya tidak secara ya santai aja lah bahasanya kalau bersama teman ya, ataupun seseorang yang kita ketemui di jalan. Di sini kita bisa melihat perbedaan antara formal dan informal ketika membicara masalah example, contoh. Coba dilihat ya. Di buku tersebut juga banyak sih dicantumkan, cuma terlalu banyak gambar ya. Tapi kalau di sini kita lebih fokus kepada how to make our voice atau how to make our pronunciation is clearly, jelas ya. Kalau di sini lebih banyak pada tulisan, tapi lebih condong kebanyakan bagaimana cara kita untuk mempronunciasikannya ya. For example, informal greeting ketika kita bertemu dengan orang yang kita hormati atau kita hargai secara resmi ya. Hello, how are you? Good morning, afternoon, and evening. When what are you doing? Apa yang kamu lakukan? It's nice to meet you. Senang bertemu sekali dengan kamu. How is going? Ya, bagaimana ini terjadi? How are you doing? Apa yang sedang kamu lakukan? Good to see you. Saya terima apa? Sangat baik sekali bertemu dengan kamu. It is a pleasure to meet you. Nah, ini biasanya kalau kita dalam undangan ini, dalam kondangan pernikahan ataupun dalam sebuah acara, kata-kata ini sering muncul ya. It is a pleasure to meet you. Ini sangat betul-betul terhormat sekali bertemu dengan kamu. How do you do? Bagaimana kabarmu? It's an honor to meet you. Nah, ini kalau dalam suatu hal-hal yang megah lah istinya ya. Ketika bertemu orang-orang yang besar, biasanya kata-kata honor itu terhormat ya. It's an honor to meet you. Senang, sangat berhormat sekali bertemu dengan kamu. And nice to meet you. Senang bertemu dengan kamu. Ini adalah kata-kata yang notabene sangat-sangat spesifik, berada di pada situasi yang resmi ya. Berbeda dengan informal, ketika bertemu dengan teman sejawat atau keluarga atau kerabat, kata-kata ini yang sering biasa dipakai ekspresi ini adalah hi, hey, sama what's up. Nah, ini biasanya orang-orang American ya. Beda ya antara American sama British ya. What's up berasal dari kata-kata what is up, bagaimana kabarmu ya. What's up ya, bagaimana keadaanmu. Howdy ya. Nah, kalau ini howdy ini biasanya American juga ya, menggunakan kata-kata howdy ya. How do you like ya, bagaimana kabarmu. What's new, apa yang baru, sesuatu apa yang terjadi atau sesuatu apa yang baru terjadi ya. What's going on, apa yang sedang terjadi saat ini. Nah, how is it going, bagaimana ini terjadi. How are things, bagaimana ini bisa sesuatu yang bisa terjadi. How is everything, bagaimana semuanya, baik-baik saja. How's life, bagaimana kabarmu. Long time no see, lama tidak bertemu. It's good to see you, senang sekali bertemu denganmu. Jadi kata-kata antara pronunciation yang biasanya kita gunakan secara plural ya, biasanya terjadi ketika seseorang itu berada pada situasi yang berbeda.
Nah, jangan sampai terbalik ya. Di formal kamu menggunakan kalimat ekspresi yang informal itu sangat kurang sopan sekali kata-kata orang gitu ya. Tapi kalau umpamanya formal sendiri dibawa ke informal juga agak sedikit canggung ya. Orang mau santai kok dia bilang good morning bos ya. Ya jangan juga terlalu formal ya. Ya, terlalu formal juga bisa mengakibatkan di situasi yang tidak formal akan mengakibatkan yang tidak sepadan dengan situasi yang ada. Yang diharapkan disesuaikan dengan ekspresi yang ada. Diingat betul-betul ya. Oke, ini sama tadi formal greeting response, artinya bagaimana kita merespon seseorang ketika berada dalam situasi yang formal. Hello, hello, how are you? I'm fine, thank you. Good morning, good morning. Good afternoon, good afternoon. Good evening, good evening. How do you do? Bagaimana kabarmu? How do you do? What are you doing? I'm doing well, thank you. How is everything? Everything is fine, thank you. Nice to meet you. It's nice to meet you. Nice to meet you. Good to see you. Good to see you too. Nah, ini adalah kalimat-kalimat umum yang memang dijadikan sebagai pedoman ketika seseorang berada pada situasi yang formal. Situasi yang non formal ada ya. Informal itu ada kata-kata what's up, pretty well ya. Bagaimana keadaanmu? Baik-baik saja. How are the things? Bagaimana kabarmu? Not bad, tidak terlalu buruk lah ya. Bukan tidak buruk ya. Artinya tidak terlalu dalam keadaan yang tidak terlalu buruk ya. Dalam artian ya ada sih masalah tapi nggak terlalu buruk amat gitu loh ya. How is it going? Bagaimana kabarmu? Well, nothing special, nggak ada sisi spesial ya. Ini kan biasanya kayak gitu ya, ketemu sama teman biasa aja sih ya, nyantai-nyantai aja. Nah, ini kata-kata yang biasanya kita gunakan ya, nothing special. How is life? Bagaimana kehidupanmu? It's pretty good ya, baik-baik saja, gini-gini aja lah. Apalagi masa pandemi saat ini ketemu teman ya, gimana guys, gini-gini aja keadaanku ya, santai aja lah ya. What's new? Bagaimana ya? Setelah itu bisa terjadi nothing much ya. Nggak terlalu terjadi sesuatu yang banyak sih ya, biasa aja. What's cracking ya, bagaimana hidupmu? Everything is great ya, baik-baik saja. How have you been? I've been fine. Jadi ini adalah kabar-kabar yang memang dijadikan patokan untuk berbicara kepada orang yang memang situasinya tidak formal ya. Nah, ini biasanya dipakai oleh orang-orang American sana, American English, American yang memang notabene masih berbahasa Inggris ya. Nah, kalau di dialog kita bisa lihat ini. Nah, ini dalam sebuah percakapan antara guru dan murid, kita lihat teacher and students. When the teacher say good morning students, maka student menjawab good morning sir. Umum ya. Iya, biasa kita praktekkan. Teacher, how are you today? Bagaimana kabarmu? Student langsung jawab we're fine and you. Biasanya kami baik-baik saja kan. Kemudian ditanya sama murid-muridnya, bagaimana dengan kamu sir? Teacher menjawab fine too, thanks ya. Ini umum. Ini biasanya berada dalam keadaan formal. Kemudian ada Sidki dan Ana. Di sini ada Hai Ana, how are you? Bagaimana kabarmu? Ana menjawab, Hai Sidki, I'm very well, thanks. Saya baik-baik saja, terima kasih. What about you? Bagaimana dengan kamu? Sidki menjawab, Alhamdulillah. Kalau umat Islam biasanya gini ya. Ada tambah-tambahan Alhamdulillah, I'm fine ya. Barakallah, I'm fine. Ini biasanya digunakan untuk bagaimana kita mempromosikan percakapan ini dibawa kepada ranah keagamaan ya. Ada lagi, ada Fatima dan Mr. Fayyad ya. Wih, bagus namanya Fayyad ya. Fatima bertanya, good afternoon sir, selamat siang. Mr. Fayyad menjawab, good afternoon Fatima. Fatima bertanya lagi, how are you today sir? Bagaimana kabarmu tuan? Atau bagaimana kabarmu Pak Guru? Mr. Fayyad menjawab, I'm alright, and you? Kamu, saya baik-baik saja, dan kamu? Fatima menjawab, I'm fine, saya baik-baik juga. Mr. Fayyad bertanya lagi, where will you go to? Kamu akan pergi kemana nak? Ya, Fatima menjawab, I will go to the market, sir. Saya akan pergi ke pasar, Pak. Ya, I have to go now. Saya harus pergi sekarang. Goodbye, sir. Selamat tinggal, Pak. Maka Mr. Fayyad menjawab, goodbye. Be careful, hati-hati ya. Biasanya kan gitu ya. Fatima menjawab, alright, sir. Thank you. Oke. Dalam artian di sini kita bisa bersama-sama pelajari bahwasanya mempelajari ilmu bahasa Inggris. Yang pertama adalah kita harus confident ataupun harus percaya diri terlebih dahulu untuk bisa memahami ataupun lebih mendalam lagi terkait dengan how to pronounce our language in the two situation, in the formal situation or in the informal situation. Jadi bagaimana kita cara membedakan ataupun cara mengungkapkan sesuatu itu dengan melihat keadaan yang ada ya. Menyapa boleh ya, tapi dilihat dulu keadaannya formal atau informal
ya. Kepada sesama teman maka kita menggunakan informal. Tapi kita pada seorang guru atau sesuatu yang kita hormati atau kita hargai, maka menggunakan bahasa yang disebut dengan bahasa formal language. Oke, thank you for attention today. Terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, jangan lupa subscribe and like this video, dan jangan lupa untuk mengisi absensi di bawah ini, di bawah komentar. Silakan yang sudah menonton atau menyaksikan langsung chat di bawah dengan tulisan nama dan namanya sendiri ya. Ya. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Thank you for all today and thanks for attention. See you. Good luck and say assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.